dengan binasanya informan wanita itu, petugas keamanan akan memperketat operasi penindakan terhadap penyalahgunaan pengedar narkotika. Dan itu berarti mempersempit ruang gerak sindikat kita. Selain itu, kita akan kehilangan les hitam yang akan kita dapatkan dari informan itu. Mungkin kita termasuk di dalam daftar les hitam itu. Mungkin juga tidak. Buktinya, kita tidak pernah diganggu oleh pihak kepolisian. Mungkin. Mungkin karena mereka belum punya bukti tentang diri kita. Sul, kau tahu apa yang harus kau lakukan terhadap itu? Ya. Saya diperintah Big Boss untuk menghabisi nyawamu. Tapi Baron menghendaki kau tetap hidup. Terutama kalau kau memenangkan duel ini. Kenapa Baron bisa bermurah hati kepada saya? Itu urusan Baron. Apa jaminan keselamatan diri saya? Seandainya Big Boss mengetahui saya masih hidup. Saya bisa tutup mulut Sabri dan Toga. Urusan kau, itu tanggung jawab Baron. Baiklah, Jun. Yang jelas, kau diminta menghadap untuk suatu tugas. Selamat malam. Bisa saya bantu? Tutup mulutmu. Apa maksud Bung? Kami kemari bukan untuk belanja. Begini, Mulai saat ini, saudara harus menyetor 1 juta rupiah pada kami setiap 2 minggu. Saya tidak mengerti. Kalau Bung bermaksud memerah saya akan laporkan. Apa Bung tidak tahu siapa saya? Keponakan saya seorang kolonel polisi. Persetan dengan ponakan saudara. Pemeras. Kalau saudara menolak membayar dengan nilai yang sudah kami tentukan, bukan saja toko ini akan kami tutup, tetapi keselamatan jiwa saudara terancam. Persetan. Apapun akibatnya, saya tidak takut. Menteng 4, Menteng 4. Menteng 4, Menteng 4. Agar Anda merapat di TKP, Jalan Sabang 48B. Ditunggu. Segera hubungi rumah sakit.
kirim ambulan. Siap, laksanakan. Saya punya praduga. Yang melakukan pembunuhan adalah gerombolan kelas 3. Sersan mengatakan gerombolan kelas 3. Tapi melihat cara mereka melakukan pembunuhan, mereka sudah terbilang profesional. Firasat saya mengatakan, mereka punya hubungan dengan kematian Siska. Ayo, kita selesaikan soal ini di kantor besok. Ingin ku tanyakan padamu, masihkah kau sayang padaku? Di saat itu kita berdua bernyanyi dan bercumbu rayu. Kini hati dalam kerinduan, tiada kabar berita darimu. Hinggalah kini hanya kenangan tanpa akhir bahagia. Berderai air mataku menenangkan dirimu, tapi mengapa engkau tiada tinggalku sendiri. Berbintang satu lagi ya. Mau kan? Kini hati dalam kerinduan, tiada kabar berita darimu. Tinggallah kini hanya kenangan tanpa akhir bahagia. Berderai air mataku menenangkan dirimu, tapi mengapa engkau tiada tinggalku sendiri. Tapi mengapa engkau tiada tinggalku sendiri. Silakan. Kau kelihatan cantik malam ini. Ya, sangat lelaki memuji. Pasti ada maunya.
Memang ada maunya. Katakanlah. Jangan dikenal dengan penari ular itu. Dia penari, mengisi acara showtime. Selingan mengisi kesenangan pengunjung. Nanti Vianti penyanyi. Cuma itu. Itu yang saya ketahui. Dan pemuda setelan hijau muda itu? Baron namanya. Baron Teta. Pemilik badan kafe sini. Cuma itu yang Vianti ketahui. Kata orang, Baron adalah kader pimpinan sindikat pengedar narkotika yang punya jaringan tersebar luas di Indonesia. Apa Vianti bisa buktikan? Itu tugas Pak Sendra sebagai seorang kapten polisi. Betul juga. Kalau Baron sebagai wakil pimpinan sindikat itu, tentunya ada seorang tokoh pimpinan sindikat itu. Ya. Jelas. Mungkin Vianti tahu, atau sedikitnya mendengar nama pemimpin mereka. Saya pernah mendengar mereka menyebutnya Big Boss. Jalan. Kurang ajar. Berani mereka menyerbu dan memporak-perandakan tempat kita. Siapa mereka sebenarnya? Jelas. Mereka merupakan saingan sindikat kita. Dengan melakukan penyerbuan secara brutal ke tempat kita. Bukan saja kita akan kehilangan langganan, tapi yang jelas kita menghadapi tantangan baru. Gerakan mereka begitu tiba-tiba dan berencana. Cari tahu siapa mereka. Kemudian musnahkan mereka. Hancurkan organisasi mereka sampai ke akar-akarnya. Apapun motif mereka, gerakan mereka membahayakan kedudukan sindikat kita. Saya akan perintahkan anak buah saya untuk menghancurkan organisasi mereka. Tunggu 1-2 hari. Lihat dari perkembangan kejadian beruntun tadi malam. Apa tindakan polisi? Yang pasti, alat negara akan meningkatkan kesiagaannya. Kalau begitu, perintahkan anak buah Baron untuk meningkatkan kewaspadaan. Dan sementara, kegiatan digerakkan secara slow down. Saya kira ada baiknya kalau kita menghubungi alai di Hong Kong. Dan minta untuk sementara menghentikan pengiriman Rohypnol, BK dan Maruliana. Bagaimana, Mary? Kalau itu yang kau anggap terbaik, tinggalkan kami berdua, Zul. Adalah lebih baik kalau kau sendiri yang berangkat ke Hong Kong.
Bagaimana? Sudah siap, Bos? Mana Idam dan Zulkarnain? Ada di dalam, Bos. Dam, ayo bangun. Bareng Jirdam carimu. Bagus. Bagus, Ken. Kau sudah melakukan pekerjaanmu dengan baik. Bagaimana Zulkarnain? Baik-baik saja, Baron. Bagus kalau begitu. Bagaimana lukanya? Sudah diberi obat dan agak lumayan. Tidak nyeri lagi. Bagus. Terima kasih, Bar. Yul. Toga, laksanakan tugasmu. Siap. Wal. Yap. Beres, Bos. Ruangan di sini bau busuk dan kotor. Tolong kalian bersihkan. Terutama pakai Idam dan Zulkarnain. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Akan kami laksanakan. Bagus. Peristiwa demi peristiwa pastilah punya kaitan. Maksud Kapten, punya hubungan satu dengan yang lainnya? Iya, Motivasinya tentulah perebutan kekuasaan antara anggota sindikat narkotik itu. tepat. Selamat pagi, Mayor Timan. Selamat pagi, Kapten. Silakan. Saya sudah menangkap taksi yang dipergunakan penjahat. Dan sudah menginterogasi sopirnya. Tersambira. Bagaimana hasil operasi? Banyak kemajuan, Mayor. Bagus kalau begitu. Halo, Mayor Timan di sini. Tunggu sebentar. Buat Kapten. Halo? Betul, saya sendiri. Ada apa? Pembunuhan? Baik, dimengerti. Segera meluncur.
Apa hubungan saudara dengan si penderita? Bunga adik saya, dokter. Silakan. Ternyata adik saudara bukan saja terjerumus kecanduan narkotika. Lebih daripada itu, Bunga terkena penyakit kotor. Dokter, bagaimana dokter bisa mengatakan itu? Dari hasil tes laboratorium, penyakit kotor atau lebih populer lagi disebut penyakit sifilis ada 3 tahap. Saya akan memperlihatkan beberapa penyakit kotor. Tahap awal, kedua, dan terakhir. Tahap awal gejala-gejalanya tampak 3 minggu setelah infeksi. Bagian tubuh yang terkena pecah-pecah seperti kukis. Penyebab umumnya adalah persetubuhan. Paling mengerikan lagi, ialah sifilis keturunan. Penderita-penderita sifilis yang hamil, 30% keguguran atau bayinya mati dalam kandungan. Andai pun bayinya selamat dilahirkan, biasanya bayinya kurang cerdas atau cacat. Walaupun lahirnya normal, gejala-gejala dapat timbul setiap waktu. Bunga, katakan siapa yang melakukannya. Katakan. Kalau Bunga mengatakannya, apa yang akan Kak Iwan lakukan? Itu urusan Kak Iwan. Yang pasti, Kak Iwan akan melakukan perhitungan atas dirinya. Tapi Kak Iwan harus janji untuk tidak melukainya. Katakan. Baiklah, Kak. Mana barangnya? Terima kasih. Halo, San. Hai. Berapa banyak nih? John, berapa ada persediaan? Buku putih ada nggak? Duitnya dulu baru penyerahan. Enak di lo, nggak enak di gue. Buku putih yang kalian minta sementara lagi sepi pasaran. Kalau bahan coklat sih, Oke, bahan coklat juga boleh. Kami tunggu penyerahannya di Jalan Kunir. Sekaligus, kami lakukan pembayarannya di sana. Waspada. Saya khawatir itu menjebak kita. Hati-hati.
mengetahui tentang sindikat dan jaringan-jaringannya kepada Kepala Dinas Reserse Narkotika Polda Metro Jaya. Mau apa dia? Mau cari mati barangkali. saja keaiban ini terjadi atas keluargamu, tentunya kau akan melakukan hal yang sama. Kalau menjadi adikku Bunga, menghancurkan keluargaku. Dalam jiwaku, ayah, andaikan kau kembali, akan ku terima
Silakan. Terima kasih. Saya sudah banyak dengar tentang diri Baron Tirta. Tentang apa, Mas? Tentang banyak hal. Misalnya, Bahwa Baron Tirta adalah seorang dari wakil pimpinan sindikat narkotika. Dengan jaringan-jaringannya yang tersebar luas di pelosok tanah air. menarik sekali. Bukan cuma menarik, tapi juga licik. Akhir-akhir ini, banyak tindak kasus kriminal yang telah terjadi. Nadanya seperti Kapten Indra mencurigai saya. Oh ya, boleh saya menawarkan minuman? Terima kasih. Jadi bintang. Pemeriksaan rutin. Baik. Ada apa? Pemeriksaan rutin. Selamat jalan, Joey. Baiklah, Saudara Baron. Saya permisi. Begitu saya punya bukti, begitu saya akan menangkap saudara. Tidak semudah itu, Kapten. Kita lihat saja nanti. Oh ya, terima kasih atas minumannya. Bagaimana? Selesai bertugas? Kalau kau bersedia, saya antar kau pulang. Saya harus tangkap palit-palit itu. Ayo.
2, Sanca 2. Silakan masuk, ganti. Kobra, silakan masuk. Sebuah mobil Accord putih menuju Jalan Tebah sebagai kendaraan yang dicurigai, ganti. Dimengerti. Segera meluncur. Kembali ke tempat. Kobra 2, silakan masuk ganti. Masuk Kobra 1. Di sini Kobra 2. Segera menuju rumah sakit. Keadaan gawat, ganti. Dimengerti. Segera laksanakan. Apa yang terjadi? Sarah? Ma, Siapa Sarah? Malam-malam begini bertamu? Putri, teman Sarah, Ma. Nampaknya Putri memerlukan pertolongan, Ma. Kok dia kemari minta pertolongan? Kenapa tidak pulang ke rumahnya? Apa dia tidak punya rumah? Atau temanmu itu anak jalanan? Mama, Jangan melibatkan dirimu dengan anak-anak semacam Putri. ini. Minum dulu. Terima kasih, Sarah. Saya telepon dokter dulu ya. Jangan. Dengan menelpon dokter, sama halnya seperti kau menyerahkan saya pada polisi. Polisi? Benar, polisi. Kami sudah membunuh anggota polisi dan salah seorang anggota sindikat pengedar narkotik. Rena terpaksa membunuh polisi itu
Kemudian khawatir kalau jaringan sindikat terbongkar oleh pengakuan Johnny. Saya diperintah untuk membunuhnya. Dan ini harus saya lakukan. Jadi, Rena mati akibat kelalaian saya mengemudi. Mobil terjungkir dan terbakar. Saya meloncat dan disinilah saya. polisi pasti akan mencari dan memburumu. Setelah mereka tidak menemukan mayatmu. Tolong saya, Sarah. Jangan, Ma. Jangan lakukan itu. Kalau ibu mau selamat. Maafkan saya, Bu. Saya terpaksa mengancam ibu demi keselamatan kita bersama. Kalau toh polisi sampai di sini, bukan cuma saya yang ditangkap, tapi juga Sarah. Dan ini akan mencemarkan keluarga ibu. Sarah. Anak kesayangan ibu seorang pecandu narkotik. Sekalipun tidak terlibat langsung sebagai anggota sindikat, seperti halnya saya. Tapi Sarah sudah terjerumus dalam lingkaran setan. Putri. Sebenarnya hal itu tidak perlu kau beritahukan kepada ibu. Saya terpaksa. Oh, Putri. Aduh. Kau kenali tanda-tanda mereka? Dua orang wanita, menyamar sebagai perawat. Kapten Indra? Betul. Sersan Mira, dokter. Rekan Kapten, selamat. Terima kasih, dokter. Telepon untuk Kapten dari Mayor Timan. Halo, Indra. Bagaimana? Bagus kalau begitu. Tolong sampaikan Sersan Hasibuan. Jangan sampai ada korban yang jatuh. Terima kasih, Mayor. Segera meluncur. Maaf. Saya akan minta Kopral Patikawa mengantar Vianti pulang. Vianti tidak keberatan, kan? Saya sudah siap untuk menghadapi hal-hal semacam ini. Hati-hati, Mas Indra. Sanca 2. Di sini Kobra 2. Silakan masuk. Kobra 2, silakan masuk. Ganti. Segera meluncur ke Jalan Gelong Baru Timur 2, nomor 8, Tomang. Mohon dikopi kembali. Jalan Gelong Baru Timur 2, nomor 8, Tomang. Dimengerti. Roger.
Mangkasa, Mama 4112 di rumah Nona Sarah. Jalan Gelong Palu Timur 2, nomor 8, Tomang. Agar menyerah dan keluar dari rumah. Bagaimana mungkin polisi bisa mengetahui saya berada di sini? Kalau bukan ibumu, siapa lagi? Pasti ibumu yang memberitahu polisi. Jangan, Putri! Jangan, minggir. Kami beri waktu 5 menit untuk keluar dengan tangan di atas kepala. Saya akan bunuh ibu. Jangan, Putri. Jangan. Lepaskan. Tolong anak Ya, ibu. tenang, Bu. Jangan khawatir, Bu. Ibu tunggu di sini. Sersan kemari. Siap, Kapten. Lindungi ibu ini. Siap, laksanakan. Kami beri waktu sampai hitungan ketiga. Kalau saudara tidak keluar dan menyerah, kami akan menyerbu ke dalam. 1, 2. Putri, kami sudah mengetahui identitas saudara. Menyerahlah. Pihak Polri sangat berterima kasih atas laporan Ibu tentang pelarian Putri, anggota sindikat narkotik. Sekalipun perbuatan ibu sangat membahayakan dan mempertaruhkan nyawa, Saya tidak punya pilihan lain kecuali menelpon polisi sekaligus melaporkannya. bagaimana Mira? Betah di sini? Captain, saya orang lapangan dan harus ada di lapangan. Perintah Mayor Timan, kau harus cuti selama 3 bulan. Tapi Cap, Yang penting, kau harus istirahat. Sudahlah, aku pergi dulu. Masih banyak tugas yang harus aku lakukan. Ya, Captain, semoga Captain berhasil menjaring sindikat narkotika. Mike Echo Romeo Romeo Yankee. Mike Echo Romeo Romeo Yankee. Calling Alpha 5, Alpha Yankee. Alpha 5, Alpha Yankee. Alpha 5, Alpha Yankee. Do you hear me? Come in, Mary. It's alive. Where are you? 好啦，在这里啊。Mary, please, don't ever mention the delivery of ex-properties through the transmitter. I'm afraid Jakarta will confiscate the police force in Hong Kong and also the Interpol seems to be increased. The first subject is understood. The second, the situation in Jakarta is just same as in Hong Kong. I will send Baron Tirta to Hong Kong tomorrow by Cathay Pacific. Sounds good. Jadi kau yakin kalau kerusuhan itu didalangi Baron Tirta? bukan cuma itu.
Baron juga berusaha menyingkirkan Mary selaku Big Boss, sekaligus berusaha menjadikan dirinya selaku pimpinan. Baron telah mempergunakan Idam dan Zulkarnain. Kemudian, kedua mereka dihabisi nyawanya. Ternyata benar dugaanku. Ingat, Kifli, apapun yang terjadi, jangan sampai Baron bercuriga. Dan untuk sementara, biar Baron menjadi tumbal buat sindikat kita. Buntuti Baron di Hong Kong. Hubungi pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawanya. Hati-hati. Jangan sampai Alay mengetahui rencana ini. Dan andai kata Baron terhindar dari jebakan, agar Baron tidak bercuriga. Biar kita habisi nyawanya di Indonesia. Pada saat dan waktu yang tepat. Mr. Baron tayo sa piano. Please come in, Mr. Baron. Welcome to Hong Kong, Mr. Baron. Thank you. I'm glad to see you again. 你可以走啦。Please, Mr. Baron. Your boss in Jakarta keep asking for delivery of heroin in great quantity, and we have our own way how to get heroin safely to Indonesia. That means you changed all the plan we had settled before. Just for the sake of safety. Well, if they think the best way. Mr. Baron, you still have time. Use this opportunity, and during the time you stay in Hong Kong, Lily will accompany you. Thanks for that. Be careful. Anything may happen in Hong Kong. Thank you, Mr. Alay. Who are you? And what do you want? Don't care about me. I want your life. Kak Iwan, Kau sudah berangsur sembuh, Bunga. Tapi yang bisa menyembuhkan penyakitmu secara menyeluruh hanyalah dirimu sendiri. Tingkatkan harga diri, rasa percaya diri, dan rasa tanggung jawab. ya Kak Iwan, Bunga tahu. Bunga sudah merasakan akibatnya sekarang. Susah berpikir, sering lupa. Kak Iwan, maafkan Bunga. Cara
Sarah merasakan akibatnya sekarang. Sarah merasakan disingkirkan dari keluarga, disisihkan oleh masyarakat, dikeluarkan dari sekolah, dicemooh tetangga, dan lebih dari itu, Sarah sudah membuat malu nama keluarga. Sarah sudah kapok, Mama. Sungguh, obat-obat itu sering membuat Sarah menjadi bingung. Pengaruhnya bisa hilang nggak, Ma? Pasti anakku. Kalau kau mau berusaha, tawakallah kepada Allah. Sujudlah ke hadapannya. Minta pengampunannya. Iya, Mama. Iya, Ma. Yang pagi tadi datang ibumu? Ya, Kau tentu senang. senang. Bagaimana sampai kau bisa kecanduan narkotik? Diawali dengan ayah yang sering pulang terlambat. Terkadang karena kesibukannya, ayah malah tidak pulang. Sedang ibu Bunga, waktu ibu disita oleh kesibukan di luar rumah. Saya kerap mengalami benturan akibat kurang komunikasi. Lalu saya sering kabur dari rumah. Rumah tak lagi memberi kehangatan. Sekolah cuma terminal buat nongkrong dan ketemu teman-teman. Saya malah sering membolos, begadang, dan minum bersama teman-teman senasib. Kemudian saya mengenal pil BK, Valium, Magadon, dan obat-obat sedatif lain yang sering saya minum lewat takaran mulai hadir dalam hidup saya. Saat itu saya pertama kali mengenal kau, Sarah. Kita sama-sama terbius. Saya sendiri sering kabur dari rumah. Sekalipun demikian, saya selalu menghubungi Mama lewat telepon. Saya semakin larut dalam dunia saya. Sampai suatu saat, saya harus menerima kenyataan. Dikeluarkan dari sekolah. Minum, kabur, mencuri, menjadi bukti kenakalan dalam kehidupan saya. Sebagai upaya untuk mendapatkan perhatian. Kota besar seperti Jakarta menawarkan sekian pilihan untuk dilawan, untuk ditantang. Lingkungan kemudian berpulang, mendukung pemberontakan. Dalam memutuskan perkara pidana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 7, yakni barang siapa yang melanggar pasal 23 ayat 7 yang berbunyi dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri, maka dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut daun koka atau tanaman ganja. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun. Apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya. Dengan ini, kami memutuskan perkara pidana yang dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 9/1976 memerintahkan kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan atas biaya sendiri. Saya setuju dititipkan di pondok pesantren Suryalaya. Apa-apaan itu? Masa kau harus masuk pesantren? Ngapain di sana? Mau belajar ngaji? Mau jadi ustazah? Apa yang kau perbuat di pesantren?
Paling hanya sujud dan sujud sepanjang hari. Tidak ada pilihan lain. Aku sadar karena zikir. Aku takut karena zikir. Aku berani karena zikir. Zikir adalah bacaan untuk mengingat Allah. Bunyinya La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ada dua jenis zikir yang penting diketahui. Pertama, zikir jahar. Zikir ini diucapkan secara lisan dengan suara keras dan disertai goyangan kepala. Hingga tubuh pun ikut bergoyang pula. Kepala diangkat saat kita mengucapkan kata La, lalu digerakkan ke kanan sambil mengucapkan ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kedua, zikir yang hanya dibaca dalam hati. Yang ini disebut zikir kafi. Bagaimana berzikir dengan baik dan benar? Apa keunggulan lafaz-lafaz zikir? Serta apa faedah zikir terhadap kehidupan manusia yang mengamalkan? Lalu dari mana, mau apa, dan akan kemana hidup kita ini? Dan bahwa kita harus ingat akan dosa yang telah kita lakukan. Dan perhitungan macam apa yang akan kita jumpai atas dosa-dosa itu di hari akhir nanti. Talqin telah membukakan kenyataan betapa kecil makhluk manusia di hadapan Tuhannya. Talqin juga telah memberikan pengalaman batin teramat berharga bagi manusia yang menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyil haqqi Muhammadin wa alihi wa sallim taslim. Tidak! Tidak mau! Tidak mau!
aku malah tak peduli. Ayah, ibu jadi malu pada tetangga karena aku terlibat narkoba. Dan aku sadar bahwa narkotika telah menjeratku, tapi tak terpikir olehku untuk meninggalkannya. Ayah membawaku ke sebuah rumah sakit ketergantungan obat, tapi setan masih menguasai diriku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah Rabbana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Safina speaking. Can I answer Baron on line, please? Safina, I've been waiting for you. Where are you now? At the lobby. Shall I go upstairs, Mr. Baron? Shall I meet you at the lobby, or will you meet me in my room? Shall I go upstairs? I will wait for you. Okay. Mr. Baron? Yes, I am. Come in, please. Thank you. It's my pleasure to be accompanied by Singapore girl. Please sit down. Thank you. Sorry, I'm not a Singapore girl. Saya cuma ditempatkan di Singapura. Jadi, Saya orang Indonesia. Lahir dan dibesarkan di Indonesia. jadi Anda bisa berbahasa Indonesia? Tentu. Kalau begitu, saya lebih senang kalau kita berbicara dalam bahasa Indonesia. Maaf sebentar. Halo, Baron Tirta speaking. Mary di sini. Saya minta Baron dan Safina segera meninggalkan Singapura ke Indonesia lewat Bali. Berangkat besok jam 14 dengan Garuda. Tunggu instruksi selanjutnya di Bali. Kami dapat informasi dari Interpol. Sasaran sudah mendarat di Bali. Dan secepatnya akan terjaring operasi Cobra. Lebih cepat lebih baik. Ya? Tinggal menunggu waktu, Pak. Sarah mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Suryalaya. Terutama kepada Abah Anom yang telah mampu merubah dan mengarahkan tingkah laku Sarah. Menanamkan nilai luhur, mengembangkan potensi intelektual, mental, dan fisik yang sehat. Abah berpesan agar Sarah bisa mengerti diri sendiri dan terimalah serta hormati diri sendiri sebagaimana adanya. Sarah kenal padanya. Sarah temui dia. Bunga. Apa-apaan ini? Masa kau harus masuk pesantren? Ngapain di sini? Belajar ngaji? Mau jadi ustazah? Apa yang kau lakukan di pesantren? Paling cuma sujud dan sujud sepanjang hari. Bunga juga ingin seperti kau, Sarah. Ya.
Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hari ini adalah hari yang paling bahagia buat keluarga, terutama buat Mama. Seluruh keluarga menunggu Sarah di rumah. Sarah juga bahagia, Ma, bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Dan satu lagi, bahwa Sarah telah diterima kembali di sekolah. Mama. Mereka telah menangkap Safina. Saya khawatir kalau dengan sengaja polisi membiarkan kau lolos. Saya juga mencurigai polisi membayangi gerak-gerik kau, Baron. Polisi boleh bersiasat, tapi bagaimanapun, kita harus menyelamatkan kiriman buku putih itu dari Hong Kong. Zul dan Toga, saya minta kalian meningkatkan kewaspadaan dan dalam keadaan siap tempur. Kami selalu siap, Bos. Saya juga minta Toga dan Sabri untuk menghubungi teman lainnya dalam rangka serah terima barang-barang itu. Bagus. Nah, tinggalkan tempat. Instruksi lebih lanjut akan saya berikan kemudian. Kecuali Baron, masih ada yang harus saya bicarakan. Mr. Roger yang harus Baron jumpai di Bangkok sudah berada di Indonesia. Mr. Roger berangkat bersamaan saat kau meninggalkan Singapura untuk Bali. Sedang Roger langsung menuju Medan. Dari Medan, Mr. Roger naik tongkang. Kemudian disambut oleh Sabri dan dibawa ke sebuah tempat. Penyerahan akan dilakukan besok. Saya akan beritahu kau tempat dan jam penyerahan. Polisi bukan saja bercuriga, tapi yakin bahwa bar dan coffee house kita adalah sarang sindikat narkotika. Untuk itu, mereka menutup bar dan coffee house itu. Tapi bagaimanapun, penyerahan ini harus berhasil. Dan kalau ini berhasil, kita bisa menguasai pasaran narkotika di wilayah Asia. Bayangkan. Merusak mental generasi penerus, sekaligus memperkaya diri.
licikmu. Kau coba membeli dan memengaruhi anak buahku dan menyingkirkan aku sebagai pimpinan. Item dan Zulkarnain kau suruh menghancurkan coffee houseku dengan cara lempar batu sembunyi tangan. Tapi kau lupa, Zulkifli tidak akan pernah berkhianat pada sindikat, terutama pada diriku. Jahanam. Iya.
Kau juga dari kepolisian, Tianti? Saya melaksanakan proyek Tribrata 1 dalam rangka operasi Cobra. Dari Satuan Reserse Narkotika, Direktorat Reserse Mabak. Dengan hancurnya sindikat Mary, tidak berarti operasi Cobra sudah selesai.